Halo Sobat Cuan, kembali lagi channel stocknow.id. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan saham IPO baru yang akan listing di bulan November 2025 atau di kuartal 4 tahun ini. Nah, untuk offeringnya sendiri, itu nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober, di minggu keempat bulan Oktober ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas tuntas terkait dengan IPO PJHB. Kalau teman-teman lihat di slide yang telah saya sajikan ini, bahwasannya IPO ini merupakan IPO yang terbilang cukup kecil ya. Total dana IPO yang dihimpun sebesar 158,4 miliar rupiah. Dan IPO ini merupakan IPO yang bergerak di sektor transportation and logistic, which is ini tentu akan tidak jauh dari yang namanya bongkar muat, lalu juga antar jemput seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas terkait dengan kegiatan usahanya seperti apa. Kalau kita bahas satu persatu dari data yang telah saya sajikan, bahwasannya untuk penawaran sahamnya ini itu mencapai 480 juta lembar atau sekitar 25% dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya untuk harga penawarannya di kisaran 310 dan 330 dan total dana IPO itu maksimal mencapai 158,4 miliar rupiah. Tapi yang menarik adalah IPO ini memberikan pemanis nih, teman-teman. Pemanisnya berupa waran. Ada waran bonus nih di sini kalau teman-teman beli sahamnya. Jadi penawaran waran ini sebesar 240 juta lembar atau setengahnya dari penawaran sahamnya. Dan rasionya itu 2:1. Jadi kalau teman-teman dapat nih dua saham ketika nanti IPO ya PJHB, dapat dua saham PJHB, otomatis teman-teman bakalan dapetin satu waran PJHB juga. Sehingga nanti teman-teman bisa memperdagangkan warannya ketika nanti market buka ya teman-teman. Sorry, bukan market buka, maksudnya ketika sahamnya sudah listing gitu, ketika market buka juga. Nah, untuk harga pelaksanaannya di kisaran Rp330. Lalu selanjutnya untuk IPO-nya itu penawaran awalnya atau book building-nya di tanggal 22 hingga 27 Oktober 2025, otomatis kalau teman-teman nonton video ini udah bisa melakukan penawaran di book building. Lalu untuk tanggal efektifnya itu di 29 Oktober dan offeringnya, penawaran umumnya, itu di 30 Oktober hingga 3 November 2025, serta listingnya di 5 November 2025. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kegiatan usaha dari PJHB. Untuk kegiatan usahanya sendiri, teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri ini sudah tertera bahwasannya perusahaan ini sebenarnya bergerak di angkutan bongkar muat kapal ya. Dan yang diangkutnya itu adalah alat berat. Nah, alat berat seperti apa sih? Mari kita baca ya. Nah, PJHB merupakan perusahaan yang berfokus melayani sewa untuk mengangkut alat berat. Saat ini, perusahaan memiliki 5 jenis kapal angkutan atau LCT dengan kapasitas 1.300 hingga 2.500 metrik ton. Perseroan berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi, emiten ini hanya punya satu kantor ya, atau satu operasional itu hanya di Samarinda atau Kalimantan Timur. Untuk jenis layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, ini tentu bersangkut paut dengan kapal pastinya. Itu kapal yang dimiliki oleh PJHB ini mengangkut seperti peralatan minyak atau gas untuk industri petroleum, lalu alat berat untuk industri pertambangan dan perkebunan seperti ada dump truck, lalu eskavator, bulldozer, derek, dan lain-lainnya. Lalu juga ada mesin pabrik atau pembangkit tenaga listrik. Ada juga boiler, alat konstruksi, serta sampai generator dari listrik juga bisa diangkut oleh PJHB ini, teman-teman. Tapi mostly memang yang menjadi fokus atau pendapatan utama dari PJHB ini dari alat berat, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur permodalannya. Jadi ini struktur permodalan setelah IPO ya, teman-teman. Jadi setelah IPO di sini ini yang tanpa waran, yang di sebelah kanan ada waran. Jadi kalau tanpa waran ini, jadi untuk modal saham ditempatkannya itu untuk value-nya atau nilainya itu di 96 miliar, tapi karena nerbitin waran, jadi ada potensi nanti di masa depan itu di tanggal nih ya, 4 November 2026 ini bisa di-exercise oleh investor nanti ada ya seperti inilah untuk teman-teman bisa tebus saham baru lagi untuk PJHB di masa depan. Tapi pada intinya adalah warannya itu diterbitkan sebanyak 12 miliar rupiah.
Untuk penawarannya ini di kisaran, bukan di kisaran, tapi untuk rasionya itu di 2:1, pelaksanaannya 4 Mei 2026 hingga 4 November 2026. Jadi teman-teman bisa exercise di tanggal tersebut. Nah, untuk alokasi dana IPO nih teman-teman. Jadi kalau dana IPO-nya itu tadi udah saya sebutkan maksimal bisa dapetin 158,4 miliar rupiah, itu semuanya akan digunakan oleh perusahaan untuk CAPEX ya, atau capital expenditure sebagai modal kerja. Jadi modal kerja dari PJHB ini yang dapat dari IPO itu dipakai untuk membeli 3 unit kapal landing craft tank atau LCT. Jadi untuk pembeliannya ini bertujuan mendukung pengembangan atau ekspansi dari bisnis PJHB, serta kita lihat juga permintaan dari PJHB ini mungkin meningkat ya, sehingga dia membutuhkan 3 kapal baru lagi melalui skema dana IPO ini. Nah, untuk rinciannya sebenarnya tidak pure dari dana IPO saja, tapi dari kas juga dikeluarkan oleh perusahaan. Ada 3 kapal yang ingin dibeli, ada kapal yang ini ya, ada LCT tiga-tiganya dengan harga yang berbeda-beda juga, serta metode pembayarannya juga berbeda ya dari masing-masing kapal ya. Yang paling banyak itu di nomor 1 ini dari kas itu diambil 5 miliar dan sisanya itu dari dana IPO 51 miliar dan seterusnya. Jadi memang pure dana IPO ini dipakai untuk pembelian kapal nih 153,4 miliar rupiah dan sisanya 9,6 miliar ini dari dana kas perusahaan. So perusahaan di sini memang ingin serius nih untuk bisa ekspansi melalui pengembangan kapal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan nanti bisa mendapatkan pendapatan lebih besar lagi tentunya. Dan nanti kita lihat di bagaimana analisa keuangannya, seperti apa pendapatan perusahaan dari kapal-kapalnya. Nah, ini analisis keuangannya. Di sini saya sudah rekap ya, teman-teman, dan di sini dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah. Kalau teman-teman lihat, ini melalui prospektus itu perusahaan melampirkan 4 bulan pertama di tahun 2025. Jadi ini saya ambil berdasarkan prospektus teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kalau untuk neracanya ini year on year 2024 dan 2023 karena data 4 bulan pertama 2025-nya 2024-nya belum ada, jadi saya ambil year on year-nya 2024 dan 2023. Di sini memang mengalami pertumbuhan juga dari segi aset, lalu juga dari segi liabilitas dan ekuitasnya juga bertumbuh. Tapi di sini teman-teman, kalau kita merujuk ke income statement-nya atau laporan laba bersihnya, teman-teman di sini akan sedikit kecewa sebenarnya. Kenapa? Karena dari pendapatan memang mengalami penurunan. COGS-nya juga turun gitu kan. Nah, sebenarnya adalah kabar baik kalau COGS-nya turun. Kenapa? Karena beban dari perusahaannya juga turun dong. Berarti perusahaannya efisiensinya oke. Atau bisa jadi karena pendapatannya turun, COGS-nya juga turun, artinya adalah aktivitas kapalnya juga turun. Karena COGS dari per kapalnya itu juga mengalami penurunan, sehingga that's why COGS juga ikut turun. Nah, kita lihat gross profit-nya mengalami kenaikan. Oke, fine. Tapi dilihat juga teman-teman, ada operating profit dan net income, ada laba bersih dan laba operasi. Ini turunnya double digit nih, 15% dan 22%. Dan kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya berasal dari kayak highlight ini. Saya lihat di prospektusnya, ada pendapatan lain-lain yang tergerus 99,7%. Kalau teman-teman lihat 8 perusahaan di CHLK-nya, sebenarnya ada pendapatan lain-lain yang diperoleh oleh perusahaan, tapi tidak diungkapkan. Nah, di tahun 2024 di fourth month-nya, di 4 bulan pertamanya, itu ada sekitar 690-an juta rupiah yang dihasilkan oleh pendapatan lain-lain perusahaan. Pendapatan lain-lain ini bisa dari pendapatan keuangan ataupun yang lainnya, teman-teman, tapi tidak diungkapkan oleh perusahaan. Nah, di tahun 2025, perusahaan ini hanya mencetak sekitar kalau nggak salah di 6 juta atau 60 juta. Jadi intinya adalah turun 99,7%. Kayaknya sih 6 jutaan ya. Jadi angka ini merupakan angka yang sangat signifikan jomplangnya dan ini yang menyebabkan laba operasi hingga laba bersih dari PJHB ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. So, sangat disayangkan sekali kenapa tidak diungkapkan, karena ini merupakan data yang penting untuk investor menilai bahwasannya perusahaan tidak hanya dari bisnis utamanya aja nih dapat pendapatan, tapi dari bisnis lainnya juga memperoleh pendapatan. Nah, kalau dilihat dari valuasinya, ini sebenarnya tergolong
amat mahal ya. Sorry to say, teman-teman yang mungkin suka di industri perkapalan gitu kan, tapi pernya sendiri ini di angka 101 kali, dan kalau kita forecast di full year 2025 itu di angka 109 hingga 117 kali. PBV-nya juga mahal banget nih, di 3,8 hingga 4 kali untuk tahun 2024-nya, dan ini tahun 2025 ya, ini ada di kisaran 3,8 hingga 4 kali juga. The point is, emiten ini tergolong overvalue. Selain overvalue juga, kalau dibandingkan dengan industrinya, sebenarnya ini juga terlampau sangat mahal ya, dan harga wajarnya itu jauh di bawah harga IPO, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman penasaran harga wajarnya berapa, teman-teman nanti bisa chat di kolom komentar untuk bertanya terkait dengan harga wajarnya. Karena saya sudah hitung beberapa, ada metode untuk penilaian harga wajar dari PJHB sendiri. Oh iya, tadi saya ingin mention ya terkait dengan margin per kapal ya. Sebenarnya margin per kapal itu tinggi banget nih, di angka 46,1% untuk 5 kapal. Dan teman-teman kalau lihat juga, marginnya ini sama rata. Jadi untuk 5 kapal ini, 46,1% ini sama rata dari setiap kapal. Jadi marginnya itu saya ambil dari pendapatan dari setiap kapal, lalu dikurangin dengan COGS dari setiap kapal juga. Ada hasilnya bersihnya, netnya kan. Netnya ini saya bagikan dengan pendapatan, sehingga itu dapat marginnya kan. Nah, margin ini sama rata nih, 46,1%, meskipun net angkanya itu berbeda-beda. So, sebenarnya ini agak anomali, cuman ya mungkin ini adalah sudah strategi perusahaan ya, karena angkanya sama persis gitu. Oke, kita bicara tentang underwriter, karena udah capek-capek nih kita ngobrolin semua hal tentang perusahaannya, siapa di baliknya, lalu gimana fundamentalnya. Paling penting adalah underwriter kalau menurut teman-teman investor yang suka buru sama IPO ya, karena ada beberapa underwriter yang menjadi green flag nih untuk investor, dan ada red flag juga nih untuk investor. So, kita bahas juga underwriternya. Untuk kali ini ada Pilar Mas Sekuritas. Jadi Pilar Mas Sekuritas ini sejak tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan data Bursa Efek Indonesia ini hanya membawa satu emiten untuk IPO, itu ada Cegas. Mungkin teman-teman tahu ya. Cegas ini IPO price-nya di 338, dan hari pertama itu closing-nya di kisaran 422 ya, atau 424. Dan itu sebenarnya ditutup ARA, teman-teman. Karena ARA untuk fraksi 2 ya, itu di 25%. Tapi kalau dilihat dengan harga sekarang Cegas, itu mengalami penurunan 57,1% dari harga IPO. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Cegas di IPO, lalu hold sampai sekarang, itu minusnya udah 57,1%. Tapi karena cuma satu nih ya, IPO yang dibawa oleh Pilar Mas, jadi win rate-nya ini masih sangat bagus ya, 100% untuk hari pertama, seperti itu. Nah, lalu ada prospek usaha dari perseroan nih. Di sini saya juga ambil dari data BPS, tapi saya mengacu juga ke prospektus perusahaan. Pada intinya adalah, menurut data BPS, bahwasannya transportasi barang angkutan laut ini selama Agustus 2025 itu jumlah barangnya itu mencapai 42,9 juta ton, atau naik 7,4% secara year on year dibandingkan dengan Agustus 2024. Lalu, sampai dengan Mei 2025, di 5 pelabuhan utama yaitu Belawan, Tanjung Priuk, hingga Makassar, itu volume muat barang itu mencapai 15,2 juta ton ya teman-teman. Jadi sebenarnya sejak bulan Mei ini udah mengalami peningkatan, hingga pada bulan Agustus juga masih mengalami peningkatan. Grafiknya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, selanjutnya adalah kalau yang di sini ini terkait dengan bongkar muat yang saya ambil dari prospektus perusahaan, pada intinya adalah untuk angka bongkar muat ini masih mengalami kenaikan. Sejak bulan April itu decline, dan bulan Mei itu sudah mulai growth lagi. Tapi untuk data bulan Agustus belum tersedia di prospektus perusahaan. Dan selanjutnya adalah, kalau teman-teman lihat dari makroekonomi, itu sebenarnya infrastruktur itu sudah mulai banyak dibangun nih di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia Barat dan Timur. Dengan infrastruktur yang mendukung, tentu ini akan menjadikan potensi besar untuk emiten-emiten angkutan kapal untuk membawa bongkar muat barang ataupun alat-alat berat hingga mobil ya. Tentu ini akan menjadi benefit tersendiri di masa yang akan datang. So, sebenarnya prospek perusahaannya masih sangat menarik, cuman valuasinya saat ini amat mahal, teman-teman. Sayang banget ya. Oke, sekian teman-teman. Thank you buat Sobat Cuan yang udah memperhatikan video ini, dan kalau ada pertanyaan, itu boleh drop di kolom komentar. Kalau teman-teman ada
terkait judul yang ingin kita bahas lagi ya, atau mungkin tema yang menurut teman-teman menarik, itu teman-teman bisa drop di kolom komentar. Apa yang harus kita bahas selanjutnya bareng Stocknow.id. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.